Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ringkasan materi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 semester 2. Sengaja saya sajikan ringkasan materi ini dengan tujuan agar siswa kelas 8 mempunyai kesiapan untuk mengikuti PAT yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Ada 4 hal yang akan dibahas pada kesempatan ini, yaitu teks ulasan, teks persuasi, teks drama, dan teks eksplanasi. Kita mulai dari teks pertama, yaitu teks ulasan. Teks ulasan yaitu teks yang membahas suatu karya, baik buku, film, lukisan, dan sejenisnya. Teks ulasan dibangun oleh struktur, yaitu pengenalan isu, yaitu penjelasan awal mengenai karya yang akan dibahas. Jadi intinya adalah karya. Yang kedua, paparan argumen, yaitu berisi analisis atau tafsiran tentang unsur-unsur karya. Yang ketiga, penilaian atau rekomendasi, yaitu berisi pertimbangan atas keunggulan dan kelemahan sebuah karya yang dibahas. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pada teks ulasan. Keunggulan pada teks ulasan berisi kata-kata yang menunjukkan kelebihan sebuah karya yang dibahas. Contohnya, isi yang disajikan sangat bermanfaat dan menarik untuk dikembangkan. Sedangkan kelemahan pada teks ulasan berisi kata-kata yang menyatakan kekurangan suatu karya. Contohnya, perwatakan yang disajikan kurang menarik, jalan cerita yang dipaparkan tampak monoton, dan bahasa yang digunakan biasa-biasa saja. Jadi dapat dibedakan antara keunggulan dan kelemahan pada suatu teks ulasan. Selanjutnya, jika kalian menemukan soal untuk mengurutkan teks ulasan, maka langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu langkah pertama, tentukan kalimat yang paling umum sebagai kalimat pokok untuk disajikan pada nomor 1 di awal paragraf. Langkah kedua, pilih kalimat penjelas yang berisi kelebihan dan kelemahan suatu karya. Langkah ketiga, cari kalimat yang berisi penilaian atau rekomendasi. Nah, itu adalah cara-cara mengurutkan teks ulasan. Selanjutnya, ide pokok teks ulasan. Ide pokok adalah pikiran utama dari sebuah paragraf. Ide pokok sebuah paragraf bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok tercermin pada kalimat utama. Jadi, jika kalian menemukan soal yang berhubungan dengan ide pokok suatu teks atau paragraf, maka langkah pertama adalah kalian harus menentukan kalimat utama. Contoh, saat ini sedang digalakkan pola hidup bersih seperti mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari kalimat tersebut dapat diambil ide pokoknya, yaitu pola hidup bersih untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks ulasan. Ada 3 hal yang disajikan, yaitu pertama, konjungsi penerang. Konjungsinya itu bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsinya adalah sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kemudian, konjungsi penyebab. Konjungsinya adalah karena, sebab, oleh sebab itu. Selanjutnya, nomor 2, yaitu teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan dalam teks mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis. Jadi ciri utama teks persuasi itu adalah ajakan atau bujukan. Yang kedua, dari teks persuasi yaitu struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi meliputi 3 bagian, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Jika dibandingkan
dengan teks ulasan, maka struktur teks persuasi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen. Namun, pengenalan isu pada teks persuasi merupakan pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Sedangkan pada teks ulasan, pengenalan isu merupakan pengenalan suatu karya yang akan diulas. Selanjutnya adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen pada teks persuasi yaitu berisi sejumlah pendapat terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Sedangkan pada teks ulasan berisi kelebihan atau kekurangan suatu karya yang diulas. Selanjutnya adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berisi inti dari teks, berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, ungkapan dalam teks persuasi. Kalian mungkin sering menemukan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, hal itu merupakan ciri kebahasaan dari struktur teks persuasi yang biasanya disajikan pada pengenalan isu, pernyataan ajakan, dan rangkaian argumen. Lanjut, inti teks persuasi. Nah, yang menjadi inti teks persuasi adalah tadi sudah dikatakan bahwa persuasi itu merupakan sebuah teks yang mengajak atau membujuk. Nah, di sini jadi ajakan atau himbauan. Kemudian ada data-data pendukung. Nah, ini dari pengertian ini ya dapat diambil satu kesimpulan bahwa inti teks persuasi yaitu ada argumen, ada fakta, dan ada ajakan. Nah, selain struktur, teks persuasi dibangun oleh ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya ada kata kerja mental, menggunakan kata kerja penghubung argumentatif, menggunakan kata-kata rujukan, dan menggunakan bidang teknis. Nah, ini contoh-contohnya dapat kalian lihat ya. Jadi, kata kerja mental misalnya diharapkan, kata penghubung argumentatif misalnya, jika hari hujan, maka saya tidak akan pergi. Nah, ini contohnya ini jadi dari jika titik-titik maka titik-titik. Nah, selanjutnya adalah merumuskan simpulan teks persuasi. Bagaimanakah cara merumuskan teks persuasi? Nah, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca keseluruhan teks, isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Dan yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Selanjutnya, fakta dan pendapat. Fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta sangat penting sebagai justifikasi terhadap keabsahan yang disampaikan. Pentingnya fakta dalam teks eksposisi karena teks eksposisi sifatnya mengajak, maka fakta itu sebagai data yang memperkuat sehingga orang lain dapat diajak. Contohnya, Indonesia memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini merupakan fakta, sebab di Indonesia tidak ada musim yang lain seperti musim gugur atau musim salju. Pendapat adalah prediksi atau dugaan seseorang terhadap suatu pemikiran atau perkiraan pada persoalan tertentu. Jadi kebenarannya belum jelas atau belum terjadi. Contohnya ini, bakso merupakan makanan kuah terenak di Indonesia. Ini tidak semua orang Indonesia dapat mengatakan terenak, sehingga hal tersebut termasuk kepada pendapat. Selanjutnya, simpulan, ajakan, argumentasi, dan fakta. Nah, ini kalian harus bisa membedakan ya, pengertiannya ada di sini, ajakan juga begitu, argumen juga ada, dan fakta juga ada. Selanjutnya kita bahas teks drama. Drama adalah teks imajinatif yang berupa dialog-dialog. Teks untuk dipentaskan. Jadi ciri utama drama itu adalah dialog. Drama pun dibangun oleh unsur-unsur. Yang pertama ada tema, amanat, alur, penokohan, dialog, latar, dan bahasa.
Tema adalah ide pokok yang menjiwai keseluruhan teks. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan. Alur merupakan rangkaian peristiwa. Penokohan merupakan karakter atau watak tokoh. Dialog merupakan komunikasi atau tanya jawab antara dua orang tokoh atau lebih. Latar ini dapat dibedakan menjadi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Adapun bahasa merupakan media yang digunakan oleh tokoh dalam berkomunikasi. Selanjutnya, struktur teks drama. Struktur teks drama secara umum ada 3 bagian, yaitu prolog, kemudian dialog, dan epilog. Nah, ini ada pengertiannya. Dialog juga ada ini, ya. Nah, dalam dialog ini ada urutan peristiwa, mulai dari orientasi, komplikasi cerita, dan resolusi. Selanjutnya, dan Kramagung. Nah, ini perlu saya sampaikan sebab dalam drama itu ini selalu ada bahwa wawancang itu merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan. Nah, sedangkan Kramagung itu petunjuk perilaku. Contohnya ini, ini seorang tokoh bernama Ibnu. Dia berkata, "Aku akan belajar dengan giat." Membuka. Contohnya ini ya. Kata-kata yang dalam tanda petik merupakan wawancang, kemudian sedangkan kata dalam kurung merupakan, ini merupakan Kramagung. Ciri kebahasaan drama. Ada beberapa ciri kebahasaan drama, yaitu kata yang menyatakan urutan waktu, contohnya sebelum, sekarang, sesudah itu. Kemudian kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, contohnya ini menyeru, menobatkan, menyingkirkan, menghadap. Kemudian kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, merasakan, memikirkan atau mengharapkan, mendapatkan, dan mengalami. Yang terakhir adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial budaya, maupun peristiwa pribadi. Pola pengembangan teks eksplanasi yaitu ada kronologis dan kausalitas. Kronologis itu merupakan urutan waktu ditandai oleh konjungsi, contohnya lalu, kemudian, akhirnya, sekarang, sebelumnya. Nah, kemudian konjungsi kausalitas hubungannya sebab akibat ditandai oleh konjungsi sebab, karena, akibatnya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3 pernyataan. Pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atas tema yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelasan. Nah, berisi rangkaian peristiwa atau kejadian. Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran, kemudian pemaknaan atau penyimpulan atas rangkaian kejadian yang diceritakan sebelumnya. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ini ciri kebahasaan juga memiliki satu konjungsi hubungan waktu. Contohnya ketika, pada waktu itu, ketika itu, sebelum, akhirnya. Kata kerja tindakan. Contohnya kepergian, berwisata, mengajak, berkunjung. Nah, kemudian kata benda umum, objek penceritaan berupa alam, misalnya hujan, sungai, gunung, awan. Kemudian menggunakan peristilahan berkaitan dengan tema yang dibahas, misalnya jika berhubungan dengan tema bencana alam, maka istilah yang muncul berhubungan dengan IPA. Begitu juga misalnya tema yang dibahas adalah tema sosial, maka istilah yang muncul adalah berhubungan dengan IPS. Nah, itu anak-anak atau siswa kelas 8. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, sehingga kalian dapat mengikuti PTS dengan baik pula. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like atau subscribe, dan bila perlu share kepada teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.